Dalam kitab Yahudi, kitab 1 Raja-Raja pasal 9 disebutkan bahwa Raja Solomon atau Sulaiman telah menerima 420 talenta emas dari Raja Tirus, negara selatan Lebanon yang bernama Hiram. Emas tersebut berasal dari negeri Ofir, negeri yang diberkati Tuhan dengan kekayaan emas dan kesuburan tanahnya yang hingga kini tidak disebutkan di mana letaknya. Sedangkan dalam kitab Nasrani diceritakan bahwa Raja Solomon menerima emas, perak, kayu cendana, mutiara, serta gading dari negeri bernama Ofir setiap 3 tahun. Ofir sendiri adalah suatu pelabuhan atau negara yang punya kekayaan berlimpah. Sementara dalam kitab suci agama Islam Al-Quran memang tidak disebut secara gamblang. Hanya saja dalam surat Al-Anbiya ayat 81 diceritakan bahwa kapal Nabi Sulaiman berlabuh di negeri yang diberkati. Kata negeri yang diberkati di sini tentu saja belum jelas di mana dan masih menjadi tanda tanya besar. Namun keterangan dari Prasasti Nalanda tahun 860 Masehi, Pulau Sumatera di Indonesia disebut juga sebagai Swarna Dwipa. Dalam bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas. Petunjuk lain yaitu pegunungan yang sekarang bernama Gunung Talamau, posisinya dilalui oleh garis ekuator atau khatulistiwa, di mana hal tersebut menjadikan lokasi area ini mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup sehingga layak disebut dengan tanah yang subur, sesuai dengan pemaparan negeri yang diberkati. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan, Nabi Sulaiman pernah mencari Ofir atau emas ke wilayah timur. Menurut kepercayaan dahulu, bahwa tanah tempat Sulaiman mendarat tersebut adalah Aurea Sarsensus atau disebut sebagai Golden Peninsula Malaya, tepatnya di area Ceylon dan Sumatera. Dan disinilah pangkal muasal haluan kapal diarahkan ke matahari terbit. Karena itu pada awal Masehi di antara tahun 90 sampai 168, seorang ahli matematika dan astronomi dari Alexandria bernama Claudius Ptolemaeus membuat ancar-ancar letak kawasan Kepulauan Timur. Waktu itu ia menyebut Sumatera dengan sebutan Taprobana, yang ternyata Taprobana ini merupakan pulau Sumatera dalam naskah kuno Yunani. Disimpulkan Ptolemaeus telah merancukan antara nama Ceylon dan Taprobana. Menurut ia waktu itu letak Ceylon dan Taprobana adalah sama. Sampai kemudian diluruskan oleh musafir berikutnya bahwa itu merupakan dua tempat yang berbeda. Pada akhirnya Ptolemaios sampai ke tanah yang ia cari yaitu Sumatera. Malah ia tercatat singgah di Palembang. Tempat singgahnya ini ia sebut sebagai negeri Barosai, yang waktu itu diduga sebagai kota pelabuhan tertua di Sumatera yang bernama Barus, di mana kapur Barus diperjualbelikan.